ya Bu? Nggak tahu. Cerita yang sangat sedih. Bu Dewi minta tolong untuk semuanya, hadirin semua, anak-anak, bapak ibu guru, tolong semuanya tundukkan kepala kita. Tidak ada anak-anak yang berbicara. Semua anak-anak mendengarkan cerita dari Bu Dewi. Kita resapi dan kita renungkan. Siap? Siap? Siap. Kalau cinta pada Nabi berarti mau mendengarkan, karena ini cerita tentang Nabi. Yang cinta Nabi siap mendengarkan? Siap. Oke. Monggo Pak Sam. Hari itu Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Langit mendung, burung-burung enggan mengepakkan sayapnya. Terdengar suara ketukan pintu dan salam dari luar. Assalamualaikum. Fatimah menjawab. Waalaikumsalam. Fatimah membukakan pintu. Fatimah berkata, maaf Tuan, ayahku sedang sakit. Ayahku sedang demam. Lalu Fatimah menutup pintu dan menemani Nabi yang sedang sakit demam panas tinggi. Nabi berkata, wahai anakku, siapakah tamu tadi? Fatimah menjawab, tidak tahu wahai ayahanda. Sepertinya aku baru melihat beliau. Seketika hening, Nabi memandang Fatimah, wajah yang manis itu. Nabi berkata, wahai anakku, ketahuilah dia adalah malaikat yang memisahkan kenikmatan di dunia ini. Dia adalah malaikat maut. Seketika Fatimah menangis, tangisannya pecah. Dia tahu bahwa sebentar lagi ayahnya akan meninggalkannya, meninggalkan Islam, seluruh sahabat-sahabat. Malaikat maut akhirnya masuk ke rumah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Ada gerangan apa kamu ini wahai malaikat maut? Aku ingin berziarah kepadamu dan aku ingin mencabut ruhmu. Jika kamu berkehendak, maka akan aku lakukan karena ini perintah Allah. Tapi jika engkau tidak menginginkan ya Rasul, maka akan aku pulang. Nabi berkata, di mana kau tinggalkan wahai Jibril? Kenapa Jibril gak ikut ke sini? Malaikat maut berkata, Jibril dan seluruh penduduk yang ada di langit sedang menunggumu, menyambutmu di langit dunia. Panggillah Jibril, kata Nabi. Setelah malaikat Israel memanggil Jibril, Jibril berada di samping Nabi. Nabi bertanya, wahai Jibril, tahukah kamu sebentar lagi ajalku dekat? Apa hak yang akan Allah berikan kepadaku? Jibril berkata, wahai Nabi, bidadari-bidadari dan makhluk yang ada di langit sudah berbaris menyambutmu, sudah berbaris menyambut kedatanganmu. Tapi anak-anak, jawaban malaikat Jibril itu tidak membuat hati Nabi itu senang. Nabi bertanya lagi, bukan itu Jibril, bukan itu. Yang aku tanya
pertanyakan adalah bagaimana nasib umatku setelah aku meninggal ini? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan selamat dengan siksa neraka? Kabarkan kepadaku Jibril, biar aku tenang menghadap Allah. Jibril berkata kepada Nabi, wahai Rasulku, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku bahwa Allah haramkan surga untuk seluruh nabi dan umatnya sebelum engkau memasukinya. Setelah Nabi mendengar jawaban dari Jibril, Nabi tenang. Saatnya malaikat Israel akan tugasnya. Malaikat Israel mencabut ruh mulai ujung kaki, naik ke betis, naik ke paha, dan saat ruh sudah sampai perut, Nabi berkata, wahai Jibril, sesakit inikah sakaratul maut itu? Wahai Jibril, sesakit ini sakaratul maut itu. Jibril memalingkan muka, bukan karena jijik, tapi karena tidak tega melihat kesakitan yang Nabi rasakan. Dan saat ruh sudah sampai di tenggorokan, Nabi berkata, ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Jangan kau timpakan kepada umat-umatku. Umatku adalah umat yang lemah. Timpakan saja sakitnya ini kepadaku, biar aku yang menanggung semuanya, ya Allah. Tangis Fatimah meledak. Di luar rumah nangis bersaut-sautan. Para sahabat berpelukan memeluk sahabat yang lain, mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan ditinggalkan Nabi yang tersayang. Sebentar lagi tidak ada yang menemani saat mereka berdakwah. Tidak ada lagi yang menjadi teladan bagi mereka. Badan Nabi yang sudah kaku itu, tapi bibirnya berbisik. Lalu Ali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi. Nabi berkata, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian, peliharalah sholat kalian, peliharalah orang di antara kamu. Fatimah menangis begitu sebelum selesai dicabut, Nabi berbisik, ummati, berakhirlah kehidupan sang 63 tahun. Aku dapat cintanya Nabi bahkan sampai ajal menjemput yang dipikirkan hanya umatnya, bukan bagaimana nasibku, bukan bagaimana nasib keluargaku, bukan bagaimana nasib anak dan istriku, bukan. Yang dipikirkan adalah bagaimana umatku sepeninggal aku. Apakah mereka bisa selamat? Kalau kalian cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi. Buktikan. Cinta tanpa bukti itu adalah omong kosong. Kalau kalian cinta kepada Nabi, buktikanlah. Cintai apa yang Nabi cintai.
banyak membaca sholawat itu adalah orang yang paling dikenal wajahnya. Jangan membuang tidak bersalawat. Kita ini lemah, kita butuhnya pertolongan, kita butuhnya syafaat. Oleh karena anak, seperti bumi cintanya kita kepada Nabi, adalah cinta kepada Nabi. Perbanyak sholat kita, jaga sholat kita. Mencintai anak-anak yatim, maka kita cintai anak yatim. Nabi mencintai orang-orang yang lemah, maka kita cintai orang-orang yang lemah. Kita tentang sedihnya detik-detik meninggalnya Nabi.